Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah akuntansi aset. Di semester ini kita akan melakukan sistem pembelajaran melalui konseptual phase ya, di mana teman-teman bisa melihat di formula masing-masing materi dan topik perkuliahan yang akan kita bahas selama satu semester ini. Rekan-rekan sekalian, ya, perlu sebelum kita melakukan proses perkuliahan, ya, pembelajaran di perkuliahan ini, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman yang teman-teman pasti sudah mengetahuinya, namun saya akan melakukan refresh ulang. Yang pertama adalah terkait dengan 10 nilai tamadun Universitas Pembangunan Pancabudi, ya, di mana kita harus mengetahui yang pertama dalam kehidupan kampus dan pergaulan sehari-hari seluruh sivitas akademika harus mampu menjadi masyarakat yang memiliki sopan dan santun yang tinggi. Kemudian yang kedua, seluruh sivitas akademika melaksanakan pengajian Al-Quran secara berkala dan terukur dan menghormati serta memperingati Hari Besar Islam dan berpakaian Muslim setiap seminggu sekali pada hari Jumat. Yang ketiga, seluruh sivitas akademika harus mampu mengamalkan Piagam Pancabudi, Mutiara Hikmah, 7 nilai dasar yayasan, kebijakan mutu, visi, dan misi serta semboyan Universitas Pembangunan Pancabudi yang diterapkan dalam proses belajar dan mengajar. Keempat, seluruh sivitas akademika mengamalkan kampus bersih, asri, dan lestari yang didasarkan atas pemahaman tentang budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Yang kelima, seluruh sivitas akademika dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan wajib melaksanakan service excellence. 3S, senyum, sapa, dan salam, serta wajib melaksanakan etika berkomunikasi yang baik antara pegawai, mahasiswa, dosen, dan pimpinan. Keenam, Universitas Pembangunan Pancabudi memiliki warna-warna kebesaran antara lain putih, kuning, biru, coklat, hijau, merah, dan ungu. Ketujuh, wajib menggunakan dan melestarikan simbol-simbol ornamen artefak dalam penataan lingkungan, bangunan, ruangan, baju, jaket, alma mater, toga, dan pakaian, pakaian-pakaian kebesaran lainnya, serta plakat Cindra Hati Universitas Pembangunan Pancabudi yang berlandaskan kepada budaya kearifan lokal serta memiliki nafas dan warna keislaman. Kedelapan, melestarikan istilah dan makna budaya dan menghargai para tokoh-tokoh yang berjasa pada Unpad dengan menabalkannya pada penamaan ruang-ruang di seluruh kampus. 9. Seluruh sivitas akademika dalam melakukan segala tanggung jawab yang diberikan kepada seluruh setiap pegawai wajib melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan memiliki sifat mandiri serta bersedia meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan dan penguatan keahlian yang berwawasan internasional. 10. Untuk lebih mensosialisasikan dan memasyarakatkan serta menyatukan semua tekad dalam pemahaman Unpad sebagai kampus tamadun mandiri, maka ditetapkan sebuah logo tamadun mandiri sebagai pemersatu. Rekan sekalian, perlu diingat, visi Universitas Pembangunan Pancabudi menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka, berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Visi prodi akuntansi ya menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ilmu akuntansi berdaya saing pada tingkat nasional dan internasional untuk kemaslahatan umat. Misi Universitas Pembangunan Pancabudi melaksanakan satu, yaitu melaksanakan pengabdian sesuai dengan Piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Yang kedua, mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang iptek dan imtak. Ketiga, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional dan internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah SWT. Keempat, mendorong fungsi kehalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Kelima, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan sesuai dengan syariat Islam.
Adapun misi prodi akuntansi yaitu berkualitas pendidikan, menekankan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang akuntansi. Sumber daya manusia dosen seperti kualifikasi akademik, ya, sertifikasi kompetensi internasional, jabatan akademik, sertifikat profesional, dan rekognisi tingkat internasional bidang ilmu akuntansi. Sarana dan prasarana sesuai kebutuhan ilmu akuntansi berstandar internasional dan kerjasama yang secara nasional dan internasional sesuai bidang ilmu akuntansi. Rekan-rekan sekalian, juga ada 7 nilai dasar yayasan. Yang pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Yang kedua, bersyukur, bersuka cita, dan tidak mengeluh. Tiga, rendah hati, sederhana, jujur apa adanya, memaafkan, dan tidak marah. Keempat, berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak bergunjing. Lima, berbuat baik, berubah, dan respek. Enam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Ketujuh, patuh kepada pimpinan dan menaati peraturan. Di budaya Unpad, budaya peradaban bersih dan menekankan budaya peradaban yang hemat energi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada hari ini kita akan membahas materi atau topik lanjutan untuk pertemuan 9 terkait mata kuliah akuntansi aset. Di pertemuan kali ini kita akan membahas eh, akuntansi aset dengan topik akuntansi penghapusan aset tetap berwujud. Ya, kalau kita mengartikan penghapusan aset tetap itu didefinisikan sebagai suatu proses yang melakukan eliminasi aset tetap dari pembukaan perusahaan ketika aset tersebut tidak lagi memberikan manfaat ekonomi. Proses ini melibatkan pencatatan transaksi yang kompleks yang dilakukan untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi terkini atau aktual dari suatu perusahaan. Penghapusan aset dapat terjadi karena beberapa kondisi atau alasan. Salah satunya adalah penjualan, kemudian pertukaran, adanya kerusakan permanen, atau akhir masa manfaat ekonomis dari aset tersebut. Mengapa aset tetap dihapuskan? Ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu salah satunya masa manfaat berakhir, di mana aset telah mencapai akhir umur ekonomisnya dan tidak lagi produktif untuk operasi perusahaan. Kemudian dikarenakan kerusakan atau kecelakaan yang mengakibatkan aset ini mengalami kerusakan parah, mungkin karena bencana, ya, bencana alam misalnya kecelakaan atau kondisi yang tidak dapat diperbaiki kembali. Kemudian eh, penjualan aset, ya, karena perusahaan memutuskan untuk menjual aset karena mungkin tidak lagi memerlukan atau aset tersebut tidak diperlukan untuk mendapatkan likuiditas di perusahaan. Eh, Alasan lainnya adalah pertukaran aset karena aset yang lama ditukar dengan aset yang baru yang lebih efisien atau sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Ada beberapa komponen yang perlu dilihat dalam penghapusan aset, yaitu harga perolehan aset, di mana nilai awal aset pertama kali dibeli atau diperoleh oleh satu perusahaan. Kemudian akumulasi penyusutan, yaitu total penyusutan yang telah dicatat sejak aset mulai digunakan hingga pada saat aset dihapuskan. Nilai buku aset, nilai selisih antara harga perolehan dari aset yang dimiliki dengan akumulasi penyusutan pada tanggal penghapusan. Hasil pelepasan yaitu jumlah uang tunai atau nilai wajar yang diterima dari penghapusan aset. Yang terakhir adalah keuntungan atau kerugian, di mana ini adalah merupakan selisih antara hasil pelepasan dengan nilai buku aset. Kita akan melihat bagaimana contoh sederhana untuk menghitung nilai buku aset, yaitu formula dasar. Sebelum melakukan penghapusan, kita harus menghitung nilai buku aset pada tanggal penghapusan. Nilai buku merupakan indikator nilai aset yang tersisa di pembukuan perusahaan. Kalau kita ingin menghitung nilai buku, ya didapatkan formulasinya adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan aset tersebut.
Nilai buku ini akan dibandingkan dengan hasil pelepasan untuk menentukan apakah terjadi keuntungan atau kerugian dari penghapusan aset tersebut. Di layar rekan-rekan sekalian ada contoh perhitungan ya di mana harga perolehan aset 100 juta misalnya, akumulasi penyusutan aset tersebut 60 juta dan maka nilai bukunya adalah 100 juta dikurangi dari 60 juta menjadi nilai bukunya 40 juta rupiah. Ada beberapa skenario penghapusan aset tetap ya. Yang pertama dijual dengan keuntungan berarti harga jual lebih tinggi dari nilai buku aset. Dijual dengan kerugian berarti harga jual lebih rendah dari nilai buku aset dan ini pastinya memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dari satu perusahaan. Dijual sesuai nilai buku berarti harga jual sama dengan nilai buku aset dan dibuang tanpa hasil berarti aset dihapuskan tanpa menerima kompensasi apapun. Bagaimana menjurnalnya ya? Kalau dia dijual dengan keuntungan, ketika aset dijual dengan harga lebih tinggi dari nilai bukunya, perusahaan mengakui keuntungan dalam laporan laba rugi. Jurnalnya adalah kas di debit sebesar jumlah uang yang diterima dari saat penjualan aset, kemudian akumulasi penyusutan di debit mengeliminasi akumulasi penyusutan yang telah dicatat selama aset digunakan, kemudian aset tetap dikredit, menghapus aset dari pembukuan sesuai harga perolehannya, dan terakhir keuntungan atas atau gain pelepasan aset dikredit dengan mengakui selisih positif antara harga jual dengan nilai buku sebagai keuntungan. Kita bisa melihat di sini ada contoh ya penjualan dengan keuntungan. Data asetnya misalnya mesin produksi dibeli tanggal 1 Januari 2020 ya, harga perolehannya 150 juta rupiah. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 90 juta rupiah. Nilai bukunya berarti 60 juta rupiahnya didapatkan dari 150 juta kurang 90 juta rupiah. Berarti nilai dijual ketika dijual tanggal 31 Desember 2024 harga seharga 75 juta rupiah. Nah, di sini akan didapat karena nilai bukunya 60 juta, maka keuntungan yang diperoleh adalah 75 juta dikurang 60 juta, yaitu 15 juta rupiah. Bagaimana menjurnalnya? Kas dicatat di debit 75 juta, karena mendapatkan tadi 75 juta, kemudian akumulasi penyusutan mesin 90 juta di debit, dan mesin dikredit 150 juta, serta keuntungan pelepasan aset dikredit 15 juta rupiah. Sampai di sini mungkin rekan-rekan bisa melihat contoh-contoh lainnya ya untuk kasus yang penjualan dengan keuntungan. Nah, kalau dia jurnal penghapusan dijual dengan kerugian, ya kalau tadi ketika harga jual aset lebih rendah dari nilai bukunya, maka perusahaan harus mengakui kerugian. Nah, kerugian ini akan mengurangi laba bersih perusahaan pada periode tersebut. Di jurnal kas di debit sebesar jumlah uang yang diterima dari penjualan aset, akumulasi penyusutan di debit mengeliminasi seluruh akumulasi penyusutan aset. Kemudian kerugian pelepasan aset itu di debit untuk mengakui selisih negatif sebagai kerugian dalam laporan laba rugi. Dan aset tetap dikredit untuk menghapus aset dari neraca sesuai harga perolehannya. Ini contoh dari penjualan dengan kerugian ya. Kendaraan operasional misalnya dibeli tanggal 1 Januari 2021, harga perolehannya 200 juta rupiah, akumulasi penyusutan per 30 Juni 2024 ya, 140 juta, maka nilai bukunya 200 juta dikurang 140 juta itu 60 juta rupiah. Kemudian kendaraan operasional ini dijual tanggal 30 Juni 2024 seharga 45 juta rupiah. Berarti karena nilai bukunya lebih besar dibandingkan nilai jualnya berarti ya ada terjadi kerugian. Ya, di mana kerugiannya adalah 60 juta, selisih antara 60 juta dengan 45 juta yaitu 15 juta rupiah. Jurnalnya kas di debit 45 juta, ya, akumulasi penyusutan kendaraan di debit 140 juta, kerugian pelepasan aset di debit 15 juta, dan yang dikredit adalah kendaraan sebesar 200 juta rupiah. Nah, kalau penghapusan aset tanpa hasil pelepasan, ya, ada situasi di mana aset harus dihapuskan tanpa menerima kompensasi, maksudnya, ya, tanpa menerima kompensasi. Ini terjadi ketika kapan aset rusak total, usang, atau tidak memiliki nilai pasar sama sekali, ya. Dalam kasus ini, seluruh nilai aset diakui sebagai kerugian. Jurnalnya adalah debit akumulasi penyusutan,
untuk menghapus seluruh penyusutan yang telah diakui selama masa penggunaan aset. Kemudian pelepasan aset di debit juga untuk mengakui nilai buku aset sebagai kerugian karena tidak ada hasil pelepasan yang diterima dan aset tetap dikredit untuk mengeliminasi aset dari neraca sesuai dengan harga perolehan awalnya. Pertimbangan penting dalam penghapusan aset yaitu adalah yang perlu dipertimbangkan adalah kapan waktu penghapusannya, dokumentasinya lengkap, ya, implikasi pajaknya seperti apa, dan bagaimana melaporkannya secara keuangan, ya. Karena memang dari sisi waktu penghapusan, kita harus memastikan penyusunan itu telah dicatat hingga tanggal penghapusan untuk akurasi nilai bukunya. Kalau dari sisi kelengkapan dokumen, ya, kita harus melakukan penyimpanan bukti penjualan, ya, pada saat sebelumnya, ya, perusakan atau alasan penghapusan untuk audit dan keperluan pajak nantinya. Dari sisi implikasi pajak, keuntungan atau kerugian pelepasan aset itu dapat mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan perusahaan. Dari sisi pelaporan keuangan, keuntungan atau kerugian itu harus memang dilaporkan dalam laporan laba rugi periode berjalan. Dampak penghapusannya terhadap laporan keuangan pastinya yang ke neraca, aset tetap berkurang sesuai harga perolehan, akumulasi penyusutan dihapus, dan kas bertambah jika ada hasil penjualan. Nah, kalau dari sisi laporan laba rugi, keuntungan meningkatkan laba bersih, sementara kerugian pelepasan mengurangi laba bersih perusahaan. Dari sisi arus kas, hasil penjualan aset dicatat sebagai arus kas masuk ya dari aktivitas investasi. Kira-kira apa saja yang menjadi kesalahan umum dalam penghapusan aset yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi? Yang pertama adalah tidak mencatat penyusutan hingga tanggal penghapusan. Nah, di sini penyusutan harus dicatat terlebih dahulu sampai tanggal penghapusan untuk mendapatkan nilai buku yang akurat sebelum aset dihapuskan. Jadi bisa menggambarkan nilai yang wajar. Salah menghitung nilai buku, ya. Kesalahan dalam mengurangi akumulasi penyusutan dari harga perolehan itu akan menyebabkan kesalahan dalam menghitung keuntungan atau kerugian. Kemudian tidak menghapus akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu harus dihapus bersama dengan aset untuk menghindari saldo yang menggantung di neraca. Dan yang terakhir adalah mengabaikan implikasi pajak. Kita mengetahui bahwasanya keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset itu dapat memiliki konsekuensi pajak yang harus diperhitungkan ya dalam perencanaan pajak nantinya. Akhirnya, teman-teman, kita mencoba untuk mengambil beberapa kesimpulan dalam topik ini. Yang pertama adalah bahwa penghapusan aset itu merupakan proses akuntansi yang penting dan harus dilakukan dengan cukup cermat, ya, teliti, ya, untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi aktual perusahaan. Kita harus memahami komponen perhitungannya, baik itu harga perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku dan ada menjadi dasar perhitungan. Mencatat jurnal dengan benar, memastikan bahwasanya semua akun yang terlibat dicatat dengan tepat sesuai dengan skenario penghapusan. Memperhatikan dampak akan terhadap laporan keuangan, sehingga keuntungan atau kerugian itu akan mempengaruhi laporan laba rugi dan posisi keuangan. Dokumentasikan dengan lengkap, di mana di sini simpan semua bukti pendukung untuk keperluan audit dan perpajakan. Rekan-rekan sekalian, saya rasa untuk topik kali ini saya rasa cukup dan saya berharap teman-teman bisa mempelajari dengan baik dan jika ada nanti diskusi, kita akan melakukan diskusi berikutnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua.